Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Kak Dwi Demokrati dengan NIM 20120111036. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai merangkum teori, metode, dan penerapan semiotika. Yang pertama, dasar-dasar teori semiotika. Makhluk hidup, khususnya manusia, untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya, perlu berhubungan dengan makhluk atau manusia lainnya. Dalam berkomunikasi, pastinya diperlukan sarana untuk berkomunikasi yang dapat dimengerti oleh manusia lainnya. Oleh karena itu, manusia menciptakan tanda-tanda yang saling dimengerti. Tanda-tanda itu dapat berupa bunyi, tanda visual yang dapat dilihat, tanda yang dapat diraba, dirasakan, atau bahkan dapat dicium baunya. Untuk memahami suatu tanda, perlu pembelajaran atas tanda-tanda itu. Oleh karena itu, terciptalah ilmu tentang tanda-tanda yang disebut dengan ilmu semiotika. Semiotika ini mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, dan konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti. Semiotika ini berasal dari kata Yunani, yaitu semeion yang berarti tanda. Semiotika merupakan ilmu tentang tanda-tanda. Tanda itu mempunyai dua aspek, yaitu penanda atau signifier atau signifiant, dan petanda atau signified. Penanda adalah aspek formal tanda, dapat berupa bunyi ataupun huruf sebagai simbolnya. Di samping itu, ada juga tanda-tanda visual, yaitu tanda yang dapat dilihat, misalnya patung, lukisan, ataupun bangunan. Bahkan ada juga tanda berupa gerak, misalnya tarian, laku atau action pada drama dan film. Meskipun bentuknya formal, tanda itu bermacam-macam sesuai dengan penginderaan panca indera. Tetapi terpenting adalah tanda verbal dan tanda visual. Tanda verbal adalah tanda kebahasaan, sedangkan tanda visual adalah tanda yang dapat dilihat, misalnya lampu lalu lintas, lukisan, dan bangunan. Nah, berdasarkan pada hubungan antara penanda atau signifier dan petanda atau signified ini, ada macam-macam tanda, seperti icon, indeks, dan simbol. Icon merupakan tanda yang menunjukkan adanya hubungan alamnya antara penanda dan petandanya, berupa hubungan persamaan. Misalnya gambar rumah menandai artinya yaitu terdapat rumah. Potret seseorang menandai orang yang dipotret. Tanda-tanda yang bersifat icon ini disebut tanda ikonik. Selanjutnya, indeks adalah tanda yang menunjukkan adanya hubungan alamiah yang merupakan hubungan kausalitas antara penanda dan petanda. Misalnya, asap menandai adanya api, awan menandai akan adanya hujan. Petunjuk arah angin memberi tanda kemana arah angin bertiup atau dari mana angin bertiup. Berikutnya simbol, yaitu tanda yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan alamiah antara penanda dan petandanya. Selanjutnya materi yang kedua yaitu metode penelitian semiotika. Karena tanda itu menandai sesuatu yang penting, maka dalam penelitian semiotika itu yang dicari adalah tanda-tanda yang penting dan bermakna. Oleh karena itu dikemukakan oleh Euler tahun 1978 meneliti sesuatu, misalnya karya sastra, adalah memburu tanda-tanda. Tanda-tanda yang bermakna ini berupa icon, indeks, atau simbol. Tanda-tanda itu mempunyai makna berdasarkan sistem, aturan, atau konvensi. Dalam semiotika komunikasi, pastilah dicari tanda-tanda yang penting untuk berkomunikasi, yaitu tanda untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima. Tiap-tiap jenis komunikasi ada aturannya, sistem atau konvensi-konvensi yang sesuai dengan jenisnya. Misalnya, semiotika iklan itu mempunyai konvensi tanda untuk persuasi, terutama tanda-tanda ikonik dalam televisi atau surat kabar, dan tanda-tanda verbal untuk menarik perhatian massa. Tanda-tanda ikonik itu misalnya berupa benda-benda yang menarik, bahkan juga wajah-wajah atau orang-orang yang menarik, atau tokoh-tokoh yang sudah terkenal. Hal ini disebabkan
oleh iklan itu mempunyai tujuan tertentu, yaitu menarik massa untuk membeli sesuatu. Surat kabar mempunyai konvensi tanda-tanda tertentu untuk memahami teks ataupun menarik massa atau berita yang disajikan. Tanda tersebut bisa berupa tanda verbal atau non-verbal, misalnya. Surat kabar mempunyai misi untuk menyampaikan pesan berupa berita dan iklan. Akan tetapi, tidak semua berita bisa disampaikan seperti adanya atau dengan tanda-tanda verbal biasa. Karena tanda-tanda yang realistis itu keras atau kasar. Dalam sastra, selain metode semitik dengan mencari tanda-tanda yang harus dicari untuk memberi makna tertentu, ada metode lain untuk memproduksi makna. Hal itu seperti yang dikemukakan oleh Rifat Hiri, khususnya puisi dalam bukunya Semantics of Poetry. Untuk memproduksi makna ada 4 hal yang harus diperhatikan, yang semuanya berhubungan dengan analisis tanda-tanda. Pertama, puisi itu ekspresi tidak langsung. Kedua, pembacaan heuristik dan hermeneutik. Ketiga, pencarian matriks, model, dan varian. Keempat, hipogram yang menunjukkan hubungan intertekstual. Dengan keempat hal itu, karya sastra puisi ini dapat diberi makna atau dikonkretisasikan, artinya dapat diproduksi dan dapat dipahami. Materi yang ketiga, penerapan teori dan metode semiotika. Penerapannya ini berupa penelitian atau analisis yang dikenakan pada bidang tertentu yang jadi objek penelitian. Dalam hal ini, objek diasumsikan sebagai tanda-tanda yang bermakna karena sistem, aturan, dan konvensi-konvensinya. Art van Soest, dalam bukunya yang berjudul Semiotika, tentang tanda, cara kerjanya, dan apa yang kita lakukan dengannya, itu memberikan contoh penerapan semiotika dalam beberapa bidang. Bidang-bidang penerapan yang dikemukakan, yang pertama adalah arsitektur atau tata ruang, yang kedua film, yang ketiga sandiwara, yang keempat musik, kelima kebudayaan, 6 interaksi sosial, ketujuh psikologi, dan kedelapan media massa. Akan tetapi, sebenarnya contoh-contoh penerapannya itu berupa petunjuk penerapan penelitian semiotik ataupun penerapan metodenya. Dan dalam pembicaraan ini diuraikan penerapan penelitian atau contoh-contoh cara mencari atau menganalisis dan menginterpretasikan tanda-tanda secara ringkas. Dalam dua bidang, interaksi sosial dan media massa. Yang keduanya ini merupakan semiotika komunikasi, akan tetapi juga tidak mengabaikan semiotika signifikasinya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dalam pembicaraan ini digunakan penerapan penelitian atau contoh-contoh cara mencari atau menganalisis dan menginterpretasikan tanda-tanda secara ringkas. Itu terdiri dalam dua bidang. Yang pertama itu interaksi sosial. Dalam interaksi sosial, bahasa memegang peran penting. Akan tetapi, dalam interaksi sosial banyak digunakan bermacam-macam sistem tanda selain bahasa, yakni sistem tanda nonverbal, berbunyi, suara, gerak, atau tanda-tanda visual. Yang dalam dokumentasi ada yang tidak dapat dicatat, yaitu tanda-tanda nonverbalnya, seperti intonasi, mimik, gerak tangan, pandangan mata, senyum, ataupun tawa, dan sebagainya. Nah, semuanya merupakan tanda-tanda paralinguistik atau tanda-tanda di luar bahasa verbal. Tanda-tanda non-verbal kelompok kedua yaitu non-paralinguistik yang merupakan tanda-tanda yang tidak harus digunakan berkombinasi dengan tanda-tanda bahasa. Sistem yang mempelajari tanda-tanda ini disebut proksemika, mempelajari tanda-tanda sikap yang saling menjaga jarak ataupun tidak. Nah, sistem tanda non-paralinguistik non-verbal yang terpenting adalah mempelajari ekspresi muka, sikap tubuh, dan gerak tubuh. Bidang yang kedua yaitu media massa. Yang dikemukakan oleh Van Soest bahwa media massa pada instansi pertama itu badan pers mudah digunakan untuk penelitian semiotik. Kebanyakan objek penelitian ini mencari ideologi yang melatari penderitaan. Teknik analisis kuantitatif adalah yang paling dapat mengatasi kekurangan dalam objektivitas, tetapi hasilnya sering kurang mantap. Nah, dalam surat kabar, perhatian terhadap masalah ini dinyatakan dalam jumlah kolom, besar kepala berita, jumlah ilustrasi, dan letak. Halaman depan atau halaman lain. Nah, bisa dilihat berikut bagian konsep dari semiotika. Yang pertama ada dasar teori semiotika, sudah saya jelaskan tadi. Kemudian terdapat metode penelitian. Selanjutnya ada penerapan teori dan metode semiotika yang dibagi menjadi dua bidang, yaitu
bidang interaksi sosial dan bidang menjelaskan. Sekian presentasi saya mengenai rangkuman teori, metode, dan penerapan semiotika. Saya tutup dengan kata santi.